Halo guys, di video kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang lagi rame belakangan ini, yaitu soal judi online. Judi online kalau kita ibaratkan udah kayak benang kusut yang lama banget nyari ujungnya kagak ketemu-ketemu. Dan pemerintah kita udah janji mau bersihin ini semua. Masalahnya, kenyataannya ya dari dulu sampai sekarang ya sama aja. Gua pribadi ngerasa ini itu udah waktunya deh buat kita benar-benar serius bahas soal judi online ini. Karena jujur aja efek daripada judi online ini tuh benar ngeri banget dan udah kemana-mana. Nggak cuma buat individu tapi buat masyarakat secara luas. Juga sama ngerasain efek daripada judi online ini. Nah, kali ini kasusnya tuh lebih menarik lagi. Karena ternyata jalanan daripada kasus judi online ini tuh lebih daripada apa yang kita bayangin. Coba, ada beberapa orang dari Kominfo yang sekarang udah ganti nama jadi Komdiji yang dilaporin karena kasus judi online. Dan beliau-beliau ini dilaporin karena terbukti melindungi situs-situs judi online yang ada dan aman sampai sekarang ini. Ini tuh seolah kayak ngelawan arus kan sih? Ya karena lembaga yang harusnya jadi garda terdepan buat membersihin judi online ini malah jadi backingannya situs-situs judi online itu sendiri. Kalau kita pikir-pikir lagi, sebenarnya yang mereka lakuin tuh nggak cuma membelot daripada tugas mereka sendiri, tapi juga merusak kepercayaan kita sebagai masyarakat. Bisa gitu sampai harus ngelindungin situs judi online. Yang bikin gua makin penasaran tuh, kenapa baru sekarang ketahuan? Maksudnya gini, kalau emang udah ada orang dalam yang terlibat, itu kan berarti mungkin udah berjalan bertahun-tahun. Dan pastinya nggak mungkin mereka semua bisa selamat sampai sekarang kalau nggak ada sistem yang namanya bagi-bagi atau kolusi di dalamnya gitu. Dan gue dengar-dengar mereka bisa masang tarif sekitar 8 juta untuk per situsnya supaya nggak diblokir. Bayangin aja kalau ada 1000 situs yang harusnya diblokir tapi malah mereka biarin. Keuntungan yang bisa mereka dapat itu bisa miliaran loh. Dan disitulah muncul pertanyaan, kalau judi online ini segitu cuannya, siapa lagi yang bisa jadi bagian dari jaringan ini? Apakah cuma mereka oknum-oknum yang ada di Komdiji? Atau mungkin ada pihak yang lain juga? Sekarang kalau kita bahas soal para tersangka, sejauh ini saat video ini dibuat, udah ada 11 orang yang diamankan. Sebagian dari mereka-mereka ini adalah staf yang tentu saja punya kewenangan langsung buat membantu dan memblokir situs judi online. Jadi seharusnya mereka ini ya yang paling pertama lah mengamankan dan ngebersihin internet-internet kita dari konten-konten yang tentu saja merugikan kita sebagai rakyat. Tapi kenyataannya bukannya ngeblokir, mereka malah ngebackingin situs-situs ini. Mereka malah nyari celah buat memelihara situs-situs judi ini supaya tetap bisa beroperasi. Supaya apa? Supaya mereka dapat cuan lah. Saking niatnya nih, sampai mereka punya kantor satelit sendiri loh. Ini juga baru aja diketahui setelah pak polisi yang ngegeledah sebuah ruko di kawasan Bekasi Selatan, lebih tepatnya di kawasan Galaksi Jagastia. Bayangin guys, mereka sampai punya ruko 3 lantai yang disewa mereka buat dijadiin kantor satelit buat ngejalanin operasi judi online ini. Lantai pertama katanya tuh penuh dengan barang-barang yang berserakan gak jelas, dan menurut gua kayaknya sih ini sengaja dibuat mereka supaya ya mungkin buat mengelabui orang-orang supaya tidak kelihatan aktivitas sebenarnya itu apa. Dan di lantai kedua ada meja panjang yang ukurannya 1,5 x 5 meter yang mungkin mereka siapin buat rapat-rapat, pertemuan, atau mungkin bagi-bagi duit. Terus di lantai ketiganya tentu saja ada ruangan utamanya yang berisi 8 komputer yang dipakai mereka buat ngejagain situs-situs judi online ini supaya aman daripada pemblokiran yang dilakukan oleh Kominfo pada saat itu. Bayangin aja, kantor khusus yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap hanya buat ngejalanin bisnis ilegal ini. Pas penggeledahan, polisi juga menemukan lebih dari 1000 situs judi online yang seharusnya diblokir tapi malah dibackingin. Dan nggak main-main, tarif per situsnya itu bisa mencapai 8,5 juta atau 8.500.000 biar nggak diblok. Ini artinya apa? Kalau ada 1000 situs,
yang di-backingin. Keuntungan yang mereka dapatkan daripada bisnis ini atau daripada pekerjaan mereka membacking-backingin ini bisa gila-gilaan gak sih? Bisa sampai miliaran tentu saja. Dan tahu nggak, operator kantor satelit ini digaji berapa? 5 juta per bulan, Bre. Yang sebenarnya udah lumayan besar banget untuk sebuah pekerjaan yang standar-standar aja. Ya walaupun risikonya besar sih. Risikonya ditangkap polisi. Dan kalau dipikir-pikir 5 juta itu udah kayak UMR mana gitu. Nah setelah itu polisi juga nggak berhenti di situ aja. Polisi juga menggeledah kantor Komdigi. Hasilnya mereka bawa beberapa tersangka dan 1 kontainer yang berisi komputer dan laptop milik para tersangka sebagai barang bukti. Dan kalau menurut gue sih percuma lah nyari barang bukti di kantornya Komdigi atau Kominfo. Karena ya pasti barang bukti yang lain ya tentu saja ada di rekeningnya lah atau aset-aset para tersangka. Dan kabarnya jumlah keuntungan atau cuan yang mereka dapatkan daripada bisnis banking-membacking ini adalah 8,5 miliar rupiah. Besar banget kan? Tapi kalau kita pikir-pikir lagi, seberapa dalam sih jaringan ini sebenarnya? Kalau kita lihat kasus ini secara keseluruhan, ini tuh nggak cuma soal beberapa oknum yang menyalahgunakan wewenangnya aja. Kasus ini juga kayak alarm buat bikin kita sadar betapa pentingnya kepercayaan publik ke lembaga pemerintah atau instansi pemerintah. Kita harus tanya nih, apakah kita sebenarnya masyarakat bisa percaya kalau pemerintah itu benar-benar peduli sama keamanan digital kita sebagai masyarakat? Kepercayaan publik itu kayak fondasi gitu. Kalau fondasinya aja udah goyah, otomatis ya seluruh bangunan juga bakal runtuh. Sama halnya kayak kepercayaan kita ke pemerintah. Kalau ada kejadian kayak gini, otomatis ya kepercayaan kita juga makin menipis. Gue sendiri jujur udah lama ngerasa skeptis dan nggak begitu percaya gitu. Tapi sekarang kayak udah kelihatan jelas gitu usaha-usaha yang dilakukan pemerintah lewat pemerintahan baru yang sekarang ini. Yang jadi masalah besar di sini adalah menurut gua lemahnya pengawasan internal di dalam lembaga kayak Kominfo yang dulu, yang sekarang udah ganti nama menjadi Komdigi. Seharusnya ada kontrol yang kuat buat cegah pelanggaran kayak gini. Tapi yang kita lihat sekarang justru ada orang dalam yang malah memanfaatkan posisi mereka buat melindungi aktivitas ilegal. Apalagi dengan kebijakan pemblokiran situs internet yang udah ada. Sekarang tuh banyak banget yang jadi rugi, apalagi semua situs yang berbahaya bisa lolos cuma karena ada duitnya. Dan gue juga jadi bertanya-tanya kenapa yang sering diblokir malah kayak PayPal dan situs-situs bokep aja. Ya walaupun masih bisa diakses lewat VPN sih. Dan DPR juga tidak tinggal diam, turut angkat bicara, dan beberapa anggotanya bahkan merasa kecewa berat. Mereka bilang kejadian ini tuh kayak refleksi lemahnya pengawasan internal di Kominfo atau yang udah ganti nama menjadi Komdigi. Mereka meminta pemerintah buat mengambil langkah nyata buat benerin ini semua. Dan Ibu Menteri Komdigi sendiri juga bilang bahwa beliau mau bikin fakta integritas buat para pegawai. Tapi jujur aja deh, apakah itu semua bisa balikin kepercayaan masyarakat? Gua juga tidak tahu. Tapi jujur aja dengan ditangkapnya beberapa pegawai Kominfo yang sekarang udah ganti nama jadi Komdigi, gua makin yakin bahwa kedepannya mungkin penegakan hukum atau pemberantasan judi online bakal makin nyata. Kasus ini sebenarnya ngajarin kita banyak banget soal pentingnya kepercayaan publik. Pemerintah harusnya benar-benar serius buat pastiin lembaga-lembaga pemerintah benar-benar serius buat pastiin lembaga mereka tuh bersih dari praktek-praktek kayak gini. Mungkin kedepannya perlu ada sistem audit yang lebih transparan dan independen biar kita sebagai masyarakat tuh bisa ikut ngawasin. Karena kalau cuma janji-janji aja mah gue bisa. Dan susah buat balikin kepercayaan masyarakat nanti kalau udah kayak gini. Nah ngomong-ngomong soal judi online itu sendiri, dampaknya tuh nggak cuma ke orang-orang yang main aja. Bahkan efeknya tuh meluas ke keluarga yang main, yang nggak main, dan kepada masyarakat lainnya. Mereka bakal buang-buang uang, ngutang sana-sini, bahkan sampai bangkrut. Bayang nggak sih betapa beratnya orang-orang yang udah terjebak di lingkaran judi online kayak gini. Mereka tuh banyak kehilangan segalanya lah. Ada yang sampai kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah tangganya berantakan, bahkan hidupnya hancur cuma karena judi.
sebenarnya bukan judi sih, tapi gambling. Dampak sosialnya juga nggak kalah parah. Banyak keluarga yang rusak gara-gara utang judi online ini. Ada yang bercerai, ada yang anak-anaknya jadi gak keurus, hubungan dengan keluarga yang hancur gara-gara masalah finansial. Belum lagi lingkungan sosial yang kena imbasnya, karena orang yang udah terjebak judi online biasanya malah ngajak orang lain atau teman atau kenalan buat ikut main, yang akhirnya menambah jumlah pemain juga, yang bikin dampaknya makin luas tentu saja. Pemerintah sebenarnya udah berusaha buat ngeblokir situs-situs judi online ini, tapi faktanya banyak banget situs yang lebih cepat buat ganti domain, dan kelemahannya masih bisa diakses pakai VPN buat tetap beroperasi. Mereka juga punya dana yang cukup gede dan didukung dari jaringan-jaringan internasional juga, yang bikin mereka makin susah buat ditutup. Jadi tantangan buat mengatasi judi online ini bukan cuma soal blokir-memblokir, tapi butuh strategi yang lebih cerdas dan konsisten. Mungkin salah satunya dengan edukasi, pendidikan, supaya masyarakat kita lebih punya bekal dan punya cara pikir yang rasional supaya tidak terjebak di yang namanya judi online. Kalau kita lihat secara keseluruhan, kasus ini tuh kayak peringatan buat kita semua bahwa masalah judi online ini nggak bisa dianggap remeh. Ini bukan cuma sekedar soal uang, tapi soal efek jangka panjang buat kita semua. Masyarakat juga harus makin paham dampak buruknya. Pemerintah juga harus lebih tegas dan transparan tentu saja. Dan yang terpenting, lembaga kayak PONGDIJI juga harus bersih dari praktek-praktek kayak gini. Karena tanpa itu semua, kita cuma bakal muter-muter, dan masalahnya juga bakal sama setiap tahun, setiap ganti pemerintah, setiap ganti pemimpin. Tapi dari itu semua, gue juga tidak pesimis. Gue menaruh harapan tinggi pada pemerintah ini, pada menteri-menteri yang baru, buat nanganin masalah-masalah klasik ya gini, yang sebenarnya sudah bisa diselesaikan dari dulu, tapi sampai sekarang tidak bisa diselesaikan. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentu saja gue masih menunggu head komen kalian di bawah. Jangan lupa subscribe. Gue Fardianto. Sampai jumpa di video berikutnya.